Kau like, kau share. Abdullah minta maaf belakang mari saya Abdullah ini batu minta maaf ngap sati sungguh. Halo semua, viral 1000 muslim di Thailand membuli satu muslimah transgender bernama Lor alias Abdullah di Thailand. Insiden ini bermula dari seorang muslim yang mengkritik Abdullah karena dia transgender secara live dengan dalih agama Islam. Abdullah balik mengkritik Al-Quran secara langsung di media sosial. Para penonton muslim yang tadinya senang melihat Abdullah dikritik, tidak terima Al-Quran balik dikritik oleh Abdullah. Mereka merasa Abdullah menghina Islam, tanpa peduli apakah Islam menghina Abdullah atau tidak. Akibatnya mereka datang beramai-ramai, menggeruduk, dan membuli Abdullah. Sambil berteriak Allahu Akbar, mereka memaksa Abdullah untuk menampar diri sendiri. Mereka mencukur rambut Abdullah dan memaksa Abdullah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Seperti yang kita lihat di layar, para muslim ini merasa bangga dan senang bisa membuli seorang banci. Allah Ahad kalimah mai. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. อย่ายืนตนว่า อย่าตนว่าไม่มีพระเจ้าองค์ใดนอกจากพระองค์อัลลอฮ์ ท่านนบีมุฮัมมัด ท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ในสนับอัลลอฮ์ dan saja kepada Allah. Ini berita dari thetiger.com. Seorang wanita transgender di Bangkok dilaporkan dipaksa mencukur rambutnya karena menghina Al-Quran. Sekelompok muslim berkumpul di luar sebuah restoran di daerah Ram Kam Haing, Bangkok, diduga untuk menekan seorang wanita transgender agar meminta maaf dan mencukur rambutnya karena menghina Al-Quran dalam sebuah video siaran langsung di media sosial. Transgender perempuan tersebut, yang hanya diidentifikasi sebagai Lor, dilaporkan dibesarkan di komunitas muslim di Narathiwat, sebelum kemudian pindah ke Bangkok untuk bekerja. Menurut laporan, Lor dan beberapa teman transgendernya secara teratur menampilkan diri sebagai perempuan, yang oleh sebagian anggota komunitas muslim dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Perselisihan itu dilaporkan bermula setelah seorang pengguna daring yang diidentifikasi sebagai Fris mengkritik Lor dan teman-temannya atas penampilan dan perilaku mereka selama diskusi siaran langsung di media sosial. Menurut laporan, Fris mengutip prinsip-prinsip agama selama diskusi, sementara Lor dan teman-temannya diduga menanggapi dengan komentar yang menyinggung. Lor dituduh mengubah kata-kata dari Al-Quran selama siaran langsung dengan cara yang mencakup referensi tentang seekor anjing, yang menyebabkan kritik dari pemirsa muslim secara online. Cuplikan dari siaran langsung tersebut kemudian tersebar luas di kalangan komunitas muslim di Thailand dan luar negeri. Para pengguna media sosial meminta Lor untuk meminta maaf secara terbuka atas komentarnya, meskipun ia menolak. Ketika kritik semakin intensif di dunia maya, Ketua Komunitas Masjid Yamilul di distrik Prawet, Bangkok, dilaporkan mengatur pertemuan dengan Lor di sebuah restoran di Soi Ram Kam Haing 53 untuk membahas masalah tersebut. Namun, setelah berita tentang pertemuan itu menyebar, sekelompok besar muslim berkumpul di luar restoran. Para pengunjuk rasa menuntut agar Lor meminta maaf secara terbuka atas pernyataan yang dibuat selama siaran langsung tersebut. Laporan menyebutkan bahwa Lor akhirnya setuju untuk meminta maaf. Beberapa orang di kerumunan kemudian dilaporkan menuntut agar Lor menampar dirinya sendiri dan mencukur rambutnya sebagai tanda penyesalan. Situasi menjadi semakin tegang, dan Lor kemudian memenuhi tuntutan tersebut. Polisi kemudian turun tangan dan mengawal Lor dari restoran ke kantor polisi untuk mencegah eskalasi lebih lanjut. Menurut laporan, beberapa demonstran mencoba mendekati dan menyerang Lor saat petugas mengantarnya ke kendaraan polisi. Video yang menunjukkan rambut Lor dicukur beredar luas di internet dan memicu perdebatan di media sosial Thailand.
Beberapa pengguna online mengkritik perlakuan terhadap Lor dengan alasan bahwa memaksanya melukai diri sendiri dan mencukur rambutnya adalah tindakan yang berlebihan dan memalukan. Yang lain menyatakan bahwa tindakan tersebut melanggar hak pribadinya dan mencerminkan diskriminasi terkait identitas gender. Sementara itu, beberapa pengguna media sosial berpendapat bahwa masalah ini berpusat pada penghinaan yang ditujukan kepada Al-Quran, bukan pada identitas atau ekspresi gender di kalangan umat Muslim. Pihak kepolisian belum mengumumkan apakah akan mengambil tindakan hukum terhadap mereka yang terlibat dalam konfrontasi atau siaran langsung aslinya. Abdullah minta maaf belakang mai saya Abdullah ini batu minta maaf ngap sati sungguh. Ini dari Thai PBS. Massa yang marah berkumpul di Ramkhamhaeng 53 terkait klaim penghinaan terhadap Islam. Situasi tegang terjadi di Soi Ramkhamhaeng 53 di Bangkok pada Minggu malam setelah siaran langsung di media sosial yang diduga mengejek Islam dan Al-Quran menyebar luas di media sosial. Orang yang menjadi pusat kontroversi tersebut telah diidentifikasi sebagai Tuan Abdullah, yang juga dikenal secara online sebagai Nyonya Loh, yang berasal dari Naratiwat dan telah bekerja di Bangkok. Insiden tersebut membuat banyak umat Muslim marah setelah klip video siaran langsung tersebut dibagikan secara online. Dilaporkan bahwa perselisihan tersebut dimulai beberapa hari sebelumnya, setelah diskusi tentang Muslim transgender yang mengenakan hijab. Masalah tersebut kemudian meningkat selama siaran langsung, di mana Abdullah dituduh berperilaku tidak hormat terhadap Islam dan diduga mengejek sebuah ayat dari Al-Fatihah, salah satu surah terpenting dalam Al-Quran yang digunakan dalam salat Muslim. Sebagian orang meminta Abdullah untuk meminta maaf, tetapi Abdullah awalnya tampak menantang di media sosial, yang semakin mempereksajerbate kemarahan publik. Pada Minggu malam, sebuah pertemuan antara kepala komunitas masjid Carakekop dan Abdullah diatur di sebuah restoran di Soi Ramkhamhaeng 53 setelah anggota komunitas mengetahui bahwa Abdullah akan berada di daerah tersebut. Tujuannya dilaporkan untuk berbicara dan mencegah situasi menjadi lebih buruk. Namun, ketika berita tentang pertemuan itu menyebar, kerumunan lebih dari 1.000 orang mulai berkumpul di luar restoran. Di bawah tekanan dari massa yang bergejolak, Abdullah dilaporkan mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Abdullah juga menyetujui beberapa tuntutan dari massa, termasuk menampar mulutnya sendiri dan mencukur rambutnya sebagai tanda penyesalan di depan umum. Situasi menjadi kacau, karena banyak orang di luar restoran tidak dapat mendengar permintaan maaf tersebut. Beberapa orang mencoba mendekati Abdullah, sehingga polisi harus turun tangan. Lebih dari 100 petugas patroli dipanggil untuk mengendalikan situasi dan mengawal Abdullah ke kantor polisi untuk proses hukum lebih lanjut. Insiden ini juga memicu perdebatan yang lebih luas tentang bagaimana organisasi keagamaan seharusnya menanggapi perselisihan sensitif di era media sosial. Profesor Madya Dr. Chaiwat Mesantan, Direktur Institut Studi Asia Timur di Universitas Thammasat, kemudian mengomentari insiden tersebut di Facebook. Ia mengatakan bahwa organisasi keagamaan Islam harus mengambil peran yang lebih aktif ketika konflik sensitif muncul. Ia mengusulkan pembentukan tim koordinasi respons cepat yang dapat menerima pengaduan, bekerja sama dengan otoritas negara, mengunjungi daerah yang terkena dampak, dan berkomunikasi dengan cepat dengan publik untuk mengurangi kesalahpahaman dan mencegah kemarahan menyebar. Ia menekankan bahwa hal ini tidak boleh menjadi bentuk polisi agama, dan penegakan hukum harus tetap menjadi tugas polisi dan otoritas negara. Sebaliknya, katanya, tim tersebut harus membantu meredakan ketegangan dan membimbing masyarakat melalui jalur hukum dan damai.
Thai PBS World menghubungi kantor Komite Urusan Islam Metropolis Bangkok untuk meminta komentar mengenai insiden ini. Anuson Ong Art, Direktur Departemen Komunikasi Korporat dan Teknologi Informasi, mengatakan bahwa masalah ini sedang dalam pembahasan dan komunikasi yang akurat diperlukan untuk memastikan pemahaman yang tepat tentang Islam. Baru-baru ini, seorang pengguna Facebook bernama Mustaqim Ban Papat Hanakan memposting sebuah unggahan yang mengklaim bahwa Abdullah berada di bawah perawatan timnya dan telah menunjukkan penyesalan yang tulus. Dalam unggahannya, ia meminta publik untuk memaafkan Abdullah dan mengatakan bahwa orang tersebut telah bertobat. Ia juga mengatakan bahwa ia berencana untuk membawa Abdullah untuk mengajukan pengaduan terhadap mereka yang diduga menyerang Abdullah dan timnya selama insiden tersebut. Kawasan Soi Ramkam Hamham 53 merupakan tempat tinggal bagi komunitas muslim yang besar. Kawasan ini juga menjadi tempat tinggal bagi banyak pelajar dan penduduk dari provinsi-provinsi perbatasan selatan Thailand. Kawasan ini memiliki toko makanan halal, pasar, dan masjid, menjadikannya ruang komunitas penting bagi banyak muslim yang tinggal di Bangkok. Abdullah minta maaf belakang mai saya Abdullah ini batu minta maaf ngap sati sungguh. Ini dari Thai Examiner. Senator mengutuk insiden kerusuhan di Bangkok, di mana seorang wanita transgender dipaksa mencukur rambutnya. Senator Muslim, Angkhana Nilapahijit, mengecam kekerasan massa setelah lebih dari 1.000 Muslim mengepung seorang penyiar langsung transgender di Bangkok, memaksanya untuk meminta maaf di depan umum, menampar diri sendiri, dan melakukan ritual mencukur rambut sebelum polisi turun tangan untuk menghentikan kekerasan. Seorang senator muslim terkemuka dan mantan komisioner hak asasi manusia, Angkhana Nilapahijit, mengecam apa yang disebutnya sebagai kekuasaan massa setelah lebih dari 1.000 muslim turun ke jalan di Bangkok untuk menghadapi seorang muslim transgender yang dituduh menghina Islam selama siaran langsung yang viral. Konfrontasi yang meledak di Ramkam Haeng berakhir dengan individu tersebut meminta maaf di depan umum, menampar wajahnya sendiri, dan mencukur rambutnya di depan kerumunan yang marah. Sementara polisi bergegas mencegah kekerasan lebih lanjut, karena insiden tersebut memicu perdebatan sengit di seluruh negeri tentang tekanan agama, tindakan main hakim sendiri, dan hak-hak transgender di Thailand. Komentar yang disiarkan langsung tentang Islam memicu kemarahan setelah perdebatan tentang transgender menyebar dengan cepat secara online. Menurut laporan, perselisihan tersebut dimulai beberapa hari sebelumnya, selama diskusi daring tentang muslim transgender yang mengenakan hijab. Namun, ketegangan meningkat tajam selama siaran langsung berikutnya. Abdullah diduga mengejek Islam dan mengucapkan pernyataan yang dianggap oleh umat muslim sebagai penghinaan terhadap Al-Quran. Selama siaran tersebut, seorang pria lain memperingatkan Abdullah tentang konsekuensi keagamaan dari perilaku tersebut. Abdullah dilaporkan mengabaikan peringatan itu dan menjawab bahwa masuk neraka tidak lagi penting. Saat cuplikan dari siaran langsung tersebut beredar online, komunitas muslim dan kelompok agama bereaksi dengan marah. Banyak yang menggambarkan pernyataan tersebut sebagai pelecehan dan penghinaan langsung terhadap Islam, bukan sekadar pendapat pribadi. Selain itu, siaran langsung dari lokasi kejadian merekam teriakan, konfrontasi, dan tuntutan berulang untuk meminta maaf. Anggota kerumunan menuduh Abdullah menghina Islam dan tidak menghormati kepercayaan Muslim. Yang lain bersikeras bahwa masalah ini harus diselesaikan secara terbuka untuk mencegah insiden serupa. Abdullah meminta maaf secara terbuka di tengah tuntutan massa agar ia bertobat dan melakukan ritual mencukur rambut di depan umum di Bangkok. Dalam pertemuan itu, Abdullah tampak dikelilingi oleh para penonton yang marah. Video menunjukkan individu tersebut menghadapi pelecehan verbal yang terus-menerus dari sebagian kerumunan.
Pada suatu saat, Abdullah berdiri di depan kerumunan dan menampar wajahnya sendiri berulang kali. Tindakan itu dipresentasikan sebagai tanda penyesalan. Tak lama kemudian, Abdullah setuju untuk mencukur rambutnya di depan umum. Bapak Narupol, seorang warga muslim dari Ramkahamen 53, menyampaikan 3 tuntutan selama konfrontasi tersebut. Pertama, Abdullah harus mencukur rambut kepala mereka. Kedua, Abdullah harus mengucapkan kalimat syahadat. Ketiga, Abdullah harus menyampaikan permintaan maaf secara terbuka di Facebook. Narupol menyatakan bahwa tidak akan ada tindakan lebih lanjut jika syarat-syarat tersebut diterima. Selanjutnya, Abdullah memenuhi tuntutan tersebut. Video dari lokasi kejadian menunjukkan Abdullah duduk sementara orang-orang mencukur kepala individu tersebut di depan umum. Kerumunan orang mengelilingi area tersebut sepanjang proses. Namun, ketegangan semakin meningkat selama ritual pencukuran. Polisi memulihkan ketertiban setelah ketegangan memuncak selama ritual bercukur dan konfrontasi massa di Bangkok. Beberapa orang dilaporkan mencoba menyerang Abdullah, menyebabkan keributan singkat. Polisi dari kantor polisi Wang Tonglang segera turun tangan dan memulihkan ketertiban. Petugas kemudian mengawal Abdullah menjauh dari lokasi kejadian, sementara ketegangan masih tinggi. Sementara itu, negosiasi antara kedua belah pihak berlanjut selama hampir 3 jam. Kolonel polisi Jesadayang Nok bertindak sebagai mediator selama diskusi yang melibatkan perwakilan masyarakat dan Abdullah. Pada akhirnya, kedua belah pihak sepakat untuk tidak melanjutkan tuntutan hukum. Setelah itu, kerumunan berangsur-angsur bubar dari Ramkam Hayang 53 dan situasi kembali normal. Meskipun demikian, video konfrontasi tersebut menyebar dengan cepat secara online sepanjang hari Senin. Rekaman tersebut memicu perdebatan sengit di seluruh Thailand. Para kritikus mempertanyakan apakah Abdullah bertindak secara sukarela atau di bawah tekanan publik yang kuat. Yang lain fokus pada perilaku massa itu sendiri dan peran para penegak hukum agama yang menunjuk diri sendiri. Angkana memperingatkan bahwa kekerasan massa berisiko mengesampingkan hukum dan memperburuk ketegangan agama di seluruh Thailand saat ini. Sebagai tanggapan, Angkana mengeluarkan pernyataan keras di Facebook pada hari Senin. Ia menggambarkan insiden tersebut sebagai contoh kekuasaan massa. Lebih lanjut, ia mempertanyakan apakah kelompok-kelompok yang mengidentifikasi diri sebagai pembela agama harus menghukum orang-orang yang dituduh menghina keyakinan agama. Angkana juga meminta Kementerian Kebudayaan, Kantor Cularata Montri, dan Komisi Hak Asasi Manusia Nasional untuk mengklarifikasi posisi mereka. Menurut Angkana, konfrontasi tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam tentang hidup berdampingan secara damai, keadilan, dan kasih sayang. Dia juga mempertanyakan klaim berulang selama siaran langsung bahwa Abdullah bertindak secara sukarela. Jika insiden semacam itu dibiarkan terjadi tanpa tindakan pencegahan, hal itu dapat menciptakan norma baru, tulisnya. Ia memperingatkan bahwa kekerasan massa pada akhirnya dapat mengesampingkan hukum dan prinsip-prinsip agama. Selain itu, Angkana memperingatkan bahwa ketegangan agama dapat meningkat menjadi kejahatan kebencian atau Islamofobia. Ia menggambarkan konflik agama sebagai salah satu isu masyarakat yang paling rapuh dan sensitif. Kasus penghinaan publik memicu pengawasan yang lebih luas terhadap kelompok transgender dan konfrontasi daring di Pattaya. Insiden tersebut mengejutkan banyak pengamat, karena Thailand secara luas dipandang sebagai negara yang relatif toleran terhadap komunitas gay dan transgender. Oleh karena itu, penghinaan publik terhadap seorang individu transgender oleh kerumunan besar langsung menarik perhatian nasional. Pada saat yang sama, konfrontasi tersebut menyoroti meningkatnya kekuatan siaran langsung dan perselisihan viral di media sosial. Akibatnya, apa yang dimulai sebagai argumen daring dengan cepat meningkat menjadi pertemuan publik massal yang melibatkan agama, identitas, dan tekanan publik. Hingga Senin malam, insiden tersebut tetap menjadi salah satu kontroversi yang paling banyak dibicarakan di internet di Thailand. Tidak ada tuntutan pidana yang dilaporkan setelah konfrontasi tersebut. Namun, perdebatan tentang insiden tersebut terus meningkat di berbagai platform media sosial dan forum publik.
Sementara itu, insiden mengejutkan ini terjadi ketika komunitas transgender, khususnya mereka yang terkait dengan sektor pekerja seks, berada di bawah pengawasan ketat di Pattaya. Dalam beberapa bulan terakhir, polisi Pattaya telah menargetkan pekerja seks transgender sehubungan dengan meningkatnya aktivitas kriminal yang terkait dengan kelompok-kelompok yang beroperasi di tempat wisata yang terkenal itu. Nah, sebagai informasi tambahan, Thailand adalah negara dengan mayoritas agama Buddha. Populasi Muslim di Thailand hanya minoritas, hanya 5,4%. Tetapi seperti yang kita lihat, kelakuan Muslim di situ sama saja. Mereka mau mengkritik orang, tetapi tidak bisa terima dikritik. Satu hal yang bisa kita pelajari dari kasus ini adalah seperti yang pernah kami katakan sebelumnya. Islam adalah agama yang jahat, dan mengkritik kejahatan adalah tindakan yang berbahaya. Mengkritik Islam sama seperti mengkritik mafia, gangster, atau kelompok kriminal lainnya. Tidak ada tempat yang aman untuk mengkritik mereka. Mereka bisa datang dan memburu. Jadi, kalau mau mengkritik Islam, lebih baik sembunyikan identitas dulu. Jangan pernah mau datang jika diundang untuk bertemu secara fisik dengan mereka, karena mereka tidak dapat dipercaya. Seperti yang kita lihat, mereka ngomongnya mau diskusi, tetapi kenyataannya 1.000 orang datang menggeruduk, membuli, dan memaksakan pendapat mereka. Jadi, dalam menghadapi kelompok keji ini, kita harus selalu waspada dan bijaksana. Nah, bagaimana pendapat teman-teman tentang 1.000 orang Muslim yang merasa jantan dengan membuli satu orang banci? Padahal mereka sama-sama suka pakai daster, sama-sama potong burung, dan sama-sama kencing jongkok. Tulis komentar teman-teman di bawah video ini ya. Kamu sendiri membangkang, kemana kamu melangkah kalau bukan ke neraka. Ajaran yang salah tak perlu dibela, supaya jangan nanti kau jadi gila. Tak perlu takut ancaman ke neraka, tak perlu tergiur janji-janji surga. Sebenarnya apa yang kau sembah? Gembira lihat orang lain susah, hatimu penuh dengan amarah. Susah lihat orang lain gembira, hanya mikir menang kalah. Tak peduli benar salah, kamu kira itu ibadah, tapi itu hanya musibah. Ajaran yang salah tak perlu dibela, supaya jangan nanti kau jadi gila. Tak perlu takut ancaman ke neraka, tak perlu tergiur janji-janji surga. Ajaran yang salah tak perlu dibela, supaya jangan nanti kau jadi gila. Tak perlu takut ancaman ke neraka, tak perlu tergiur janji-janji surga.
Ajaran yang salah tak perlu dibelah, supaya jangan nanti kau jadi gila. Tak perlu takut ancaman ke neraka, tak perlu tergiur janji-janji surga. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video yang akan datang. Naikkan gaji, kurangi pekerjaan, tambahkan fasilitas ibadah, perbanyak cuti. Aduh, pusing gue sama orang-orang ini. Kerjanya malas, keterampilannya kurang, tetapi nuntutnya banyak banget. Hai, apakah kamu baik-baik saja? Masalah SDM di perusahaan bikin aku pusing. Pasti masalahnya mereka malas kerja, kemampuan kurang, dan banyak menuntut kan? Loh, kok kamu tahu? Tentu saja. Semua orang tahu sifat mayoritas Indonesia. Jadi solusinya apa? Apakah kamu sudah coba ganti dengan orang-orang Kristen? Orang-orang Kristen emang beda? Tentu saja beda. Orang Kristen cenderung lebih pintar, lebih rajin, dan tidak banyak menuntut. Oh, begitu ya. Tetapi di mana aku bisa mencari karyawan Kristen? Nah, sekarang sudah ada aplikasi Iktus. Kamu bisa dengan mudah mencari orang-orang Kristen yang mau kerja. Wah, aplikasi ini bagus sekali. Mulai sekarang saya akan cari karyawan di Iktus. Nah, buat kamu yang cari kerja, buruan bergabung dengan Iktus.com. Kami menunggu kamu di Iktus. Jangan lupa bagikan video ini Dan ajak teman-teman yang lain bergabung di Iktus.